Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bang, saya baru kejadian nih, ada yang WA soal penagihan angsuran motor. Padahal motor udah ditarik dari tahun 2021 dan baru di WA lagi di tahun ini. Merasa ganjil karena udah 4 tahun lalu gitu ya. Dan pertanyaannya, kenapa baru sekarang dan mengancam? Kemudian kebetulan waktu ditarik Matel waktu itu yang serah terima itu dengan kerabat saya dan saya kurang paham soal BASTK-nya. Apakah saya bisa datangi kantor leasing untuk konfirmasi soal ini? Jangan langsung percaya, jangan langsung mengikuti apa yang dia minta. Belum tentu orang yang memberikan WA, yang kirim pesan WA atau yang telepon ataupun yang datang sekalipun membawa surat penagihan, apalagi dengan ancaman. Nah, itu sudah ada indikasi dia sedang melakukan upaya-upaya tindak pidana penipuan, tindak pidana pemerasan. Apakah harus datang langsung ke leasing? Boleh, untuk mengecek, untuk mengkonfirmasi apakah ini benar. Ya, WA ini atau surat ini, surat tagihan dan lain sebagainya berasal atau dikirim dari leasing ini, padahal dulu kendaraannya udah ditarik. Ya, bahkan ada BASTK-nya, tinggal ditunjukkan. Ini bukti penarikannya, dulu motor saya, mobil saya ditarik di leasing ini, oleh leasing ini. Ini buktinya, BASTK-nya. BASTK itu berita acara serah terima kendaraan. Biasanya leasing ataupun juga leasing yang menggunakan jasa Matel menarik kendaraan debitur yang macet kreditnya, meskipun itu ditarik di tengah jalan, biasanya kalau mereka taat SOP, mereka harus memberikan BASTK kepada si debitur tersebut, berita acara serah terima kendaraan. Kalau si debitur yang kendaraannya ditarik di jalan ataupun di tempat yang lainnya, itu berhak untuk meminta BASTK, berita acara serah terima kendaraan, harus diminta. Karena kalau nggak diminta, kalau nggak ada BASTK-nya, bisa saja mobil tersebut misalkan ya nggak dilaporkan berhasil ditarik kepada leasing, tapi misalkan dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau justru bahkan dikomersilkan, dijual lagi kepada ya tangan-tangan penadah misalkan. Bisa saja seperti itu. Atau misalkan kalau ada unsur-unsur pidana pada saat penarikan unit, kita diancam dengan ancaman kekerasan, bahkan kita mengalami kekerasan atau mengalami pengerusakan, maka kita juga berhak untuk melaporkan ya oknum-oknum orang tersebut beserta juga leasing yang tentunya harus bertanggung jawab, itu juga bisa dilaporkan. Setahu saya di leasing itu, ketika kendaraan tersebut sudah ditarik ama itu leasing, maka leasing tidak akan pernah lagi menagih angsuran apapun, uang apapun kepada si debiturnya yang kendaraannya udah ditarik tadi. Setahu saya dan berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah seorang pegawai perusahaan pembiayaan, itu kalau unit udah ditarik, leasing nggak bakal lagi mempermasalahkan si debitur. Bahkan meskipun misalkan ketika kendaraannya dilelang, hasil lelangnya tidak mencukupi untuk menutupi sisa angsuran yang belum dilunasi, itu leasing nggak akan nagih lagi. Meskipun masih kurang nih hasil lelangnya untuk menutupi sisa hutang, tidak akan menagih lagi kepada si debitur. Karena prinsipnya atau logikanya, gimana mau minta sisa hutang yang belum tertutupi sama hasil lelang, wong cicilan sebelum-sebelumnya aja nggak bisa dilunasin, nunggak. Nah, kan logikanya seperti itu. Jadi pada umumnya leasing tidak akan mempermasalahkan kembali, bahkan tidak akan menagih kembali uang apapun kepada si debitur yang sudah menyerahkan kendaraan kepada leasing atau kendaraannya ditarik sama leasing. Silahkan bagi teman-teman yang punya pendapat, yang punya pengalaman serupa, untuk bisa komen, saling bertukar wawasan, bertukar pengalaman supaya teman-teman lain yang punya kredit motor, punya kredit mobil, ketika mengalami masalah serupa, ini bisa mendapatkan solusi ataupun juga inspirasi dari pengalaman teman-teman yang sudah punya pengalaman terkait dengan masalah ini. Silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan video kali ini. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.